Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufi Zatunita Khoini dari Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember, Angkatan 2017. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oh iya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Dan jangan lupa memakai masker, juga rajin mencuci tangan dengan baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, hari ini kita akan belajar biologi mengenai organ pada tumbuhan. Nah, sebelum kita mempelajari organ pada tumbuhan, ada yang harus kita ingat-ingat nih, yaitu jaringan pada tumbuhan. Nah, kira-kira dari kalian ada yang masih ingat gak jaringan pada tumbuhan itu apa aja sih? Ya, jadi jaringan pada tumbuhan itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem dan yang kedua yaitu jaringan parenkim. Nah, jaringan meristem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asalnya ada meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya ada tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, sementara untuk jaringan parenkim itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang terakhir yaitu jaringan sekretori. Gimana? Sudah ingat kan? Kita mulai pembelajaran ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, hari ini kita akan belajar mengenai organ pada tumbuhan. Kompetensi dasar pada materi kita hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2 menerapkan konsep tentang anatomi organ tumbuhan dikotil dan monokotil. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan jenis-jenis jaringan penyusun, organ generatif dan organ vegetatif pada tumbuhan. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan anatomi antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, jadi organ pada tumbuhan itu ada dua, ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Organ vegetatif terdiri menjadi 3, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Organ vegetatif pertama yaitu akar. Nah, akar ini memiliki peran penting bagi tumbuhan, yaitu untuk menyerap unsur hara dan juga air dari dalam tanah, serta memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Nah, terdapat beberapa bagian nih dari akar. Yang pertama yaitu tudung akar. Tudung akar ini merupakan bagian yang paling ujung, yang berfungsi untuk melindungi ujung akar yang masih muda. Selanjutnya yaitu bagian meristematis. Sudah terlihat kan ya, meristematis artinya sel-sel pada bagian ini masih aktif membelah. Selanjutnya yaitu bagian perpanjangan. Nah, bagian ini berperan penting sebagai perpanjangan dan juga pembesaran akar.
Yang terakhir yaitu bagian yang telah terdiferensiasi. Artinya, sel-sel pada bagian ini itu telah mengalami diferensiasi. Nah, diferensiasi sendiri yaitu setiap sel yang terspesifikasi membentuk jaringan tertentu, misalnya epidermis, korteks, endodermis, jaringan pengangkut, bulu akar yang tumbuh pada bagian ini. Gimana? Sudah paham kan ya? Nah, secara umum akar terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Nah, tudung akar ini membantu penetrasi akar untuk menembus tanah. Selanjutnya yaitu epidermis. Nah, epidermis ini tersusun dari sel-sel yang berdinding tipis dan tidak memiliki kutikula. Selanjutnya ada korteks yang tersusun dari sel-sel parenkim. Selanjutnya ada endodermis yang tersusun dari selapis sel. Dan yang terakhir ada stele atau silinder pusat, merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Nah, stele ini bisa terdiri atas jaringan pengangkut, perisikel, dan juga parenkim. Selanjutnya yaitu perbedaan anatomi akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, jadi struktur akar dikotil dan monokotil itu berbeda. Pada akar dikotil itu tidak memiliki parenkim sentral, tetapi memiliki kambium di antara xilem dan floemnya, sehingga akar dikotil ini memiliki berkas pengangkut tipe kolateral terbuka. Nah, sedangkan pada akar tumbuhan monokotil memiliki parenkim sentral tetapi tidak memiliki kambium, sehingga tipe berkas pengangkut pada akar monokotil ini yaitu tipe kolateral tertutup. Nah, jadi bedanya kalau akar dikotil memiliki kambium dan tidak memiliki parenkim sentral, sedangkan pada akar monokotil tidak memiliki kambium tetapi memiliki parenkim sentral. Organ vegetatif yang selanjutnya yaitu batang. Batang ini merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Batang juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai penopang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Nah, selanjutnya sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, dan sebagai alat transportasi atau saluran transportasi untuk penyaluran air dan garam mineral dari akar ke daun. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Nah, epidermis batang terdiri atas selapis sel-sel yang tersusun rapat dan tidak terdapat ruang antar sel. Epidermis batang juga memiliki berbagai modifikasi seperti stomata, trikoma, dan sel silika. Selanjutnya yaitu korteks. Nah, korteks ini terdiri atas kolenkim, parenkim, dan sklerenkim yang berupa sklereid serta idioblas. Yang terakhir yaitu stele atau silinder pusat. Stele terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perikambium, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Selanjutnya yaitu perbedaan anatomi batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, terlihat pada gambar bahwa pada batang dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Nah, di antara floem dan xilem juga terdapat kambium. Nah, pada batang tumbuhan dikotil ini juga mengalami pertumbuhan sekunder atau bertambahnya diameter batang. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas atau perkembangan dari kambium. Sedangkan pada batang tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya tersebar. Nah,
Antara xilem dan floem itu terletak berdampingan. Dan pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium pada batangnya. Selanjutnya yaitu daun. Daun tentunya memiliki peran penting bagi tumbuhan. Salah satu fungsi utama dari daun yaitu mensintesis bahan organik dengan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi melalui proses fotosintesis. Nah, pengubahan energi ini terjadi di dalam organel sel khusus yang disebut kloroplas dan di dalamnya terdapat klorofil. Struktur daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Nah, epidermis pada daun ini terdapat di permukaan atas dan juga bawah. Biasanya terdiri dari selapis sel atau beberapa lapis sel. Struktur daun yang kedua yaitu mesofil. Mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, jaringan tiang sendiri merupakan jaringan yang tersusun dari selapis sel atau beberapa lapis sel yang berbentuk silindris, tersusun rapat, dan banyak mengandung klorofil. Sedangkan jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak beraturan, berdinding sel tipis, dan klorofil yang dikandung lebih sedikit daripada jaringan tiang. Pada jaringan bunga karang juga terdapat ruang antar sel yang besar yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil, mesofilnya tersusun dari sel-sel parenkim yang memiliki struktur dan bentuk yang sama. Struktur daun yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Nah, pada tumbuhan dikotil, tulang daun terdiri atas satu tulang daun utama yang bercabang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daun berderet sejajar dengan sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut. Di dalam berkas pengangkut sendiri terdapat xilem dan juga floem. Organ generatif yang pertama yaitu bunga. Pada bunga dapat berlangsung terjadinya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Oke, selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu ada mahkota. Mahkota bunga ini biasanya berbentuk indah dan memiliki warna yang mencolok. Gunanya untuk menarik serangga dalam proses penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari biasanya terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Selanjutnya ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik biasanya terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Selanjutnya ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang terakhir ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menopang bunga. Organ generatif yang selanjutnya yaitu buah. Buah ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai hasil dari cadangan makanan pada tumbuhan, dan selain itu, buah juga berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, terdapat beberapa bagian buah seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu exocarp atau exocarpium. Bagian ini merupakan bagian paling luar yang biasa kita sebut dengan kulit buah. Yang selanjutnya ada mesocarp atau mesocarpium, merupakan bagian daging buah, bagian yang biasanya kita makan. Dan selanjutnya ada endocarpium atau endocarp. Bagian ini merupakan selaput yang biasanya melindungi biji. Dan yang terakhir ada biji yang berada di dalam buah.
Organ generatif yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru atau lembaga. Nah, pada gambar terlihat ada biji kacang dan juga biji jagung. Biji kacang ini merupakan bagian dari tumbuhan dikotil, sedangkan biji jagung merupakan bagian dari tumbuhan monokotil. Pada gambar terlihat beberapa bagian biji. Yang pertama ada kulit biji, fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalam biji. Yang selanjutnya ada plumula. Plumula ini nantinya akan berkembang menjadi daun. Lalu ada epikotil yang nantinya akan berkembang menjadi batang. Dan yang terakhir ada radikula yang nantinya akan berkembang menjadi akar. Pada kacang dan juga jagung terdapat perbedaan, di mana kotiledon pada kacang terdapat 2 kotiledon, sedangkan pada jagung hanya terdapat 1 kotiledon saja. Nah, gimana? Sudah paham kan ya? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa organ tumbuhan itu terdiri dari organ vegetatif dan juga generatif. Organ vegetatif sendiri terdiri dari akar, batang, dan juga daun, sedangkan organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Dan untuk tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur yang berbeda. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.